Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial dan nantinya akan kita bagikan pada teman-teman mengenai cara disable atau enable aplikasi yang ada pada STB, terutama STB yang kondisi belum di root ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke. Seperti yang sudah kita buat dalam video sebelumnya ya teman-teman, kita pernah melakukan disable dan enable sampai kita buatkan tool disable saja ya. Waktu itu kita hanya membuat tutorial bagaimana mendisable saja aplikasi bawaan, dan kita belum membuat tentang tutorial bagaimana cara enable atau mengaktifkan kembali. Nah, kita kemarin sudah buat artikelnya di Solo Purnakom ya, kita buka di Solo Purnakom. Nah, di sini kita sudah buatkan artikelnya teman-teman mengenai cara enable atau disable aplikasi bawaan STB. Kita bisa buka di sini. Yang terpenting dalam ulasan ini adalah STB harus bisa masuk pada opsi pengembang atau developer option. Kemudian kita bisa mengaktifkan USB debugging-nya. Nah, kemudian kita bisa istilahnya mengganti atau merubah atau mendisable atau enable aplikasi mungkin bawaan dari STB ini yang tidak perlu ya teman-teman. Sebagai contoh di sini kita mempraktekannya nanti dengan STB X1 Prime ya. Nah, kebetulan yang saya miliki adalah STB X1 Prime C. Nah, untuk perintah disable-nya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena sudah sering kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah, untuk perintah enable itu lebih simpel teman-teman. Jadi kita tidak mengetik script perintah seperti ini, pm disable min user spasi kosong. Tapi kalau untuk enable kita hanya ketik pm enable, kemudian nanti silahkan titik-titik ini diisi nama aplikasi yang tertera pada STB yang akan di disable. Aplikasinya namanya apa? Misalkan launcher, Google Launcher misalkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini sebelumnya perlu kita jelaskan ya, bahwasanya video ini kita buat hasil request ya. Kemarin ada teman kita yang kebetulan dia masih berlangganan First Media. Kemudian kebetulan dia sudah terlanjur di disable launcher bawaan dan mengganti tampilannya dengan ATV launcher. Nah, di situ teman ini mungkin kesulitan ketika mereka menyiapkan siaran TV ya. Ya, mungkin karena masih berlangganan jadi kayak apa istilahnya bahasa Jawa iman-iman gitu ya. Kayak tidak ikhlas kalau misalkan sudah berlangganan bayar tiap bulan tapi kok tidak dimanfaatkan TV-nya. Nah, kemudian kontak kita dan bagaimana cara enable kembali. Nah, kemudian saat itu langsung kita tanyakan apakah STB sudah pernah di reset pabrik sebelum di disable. Jawabannya belum. Oke. Sampai di sini aman teman-teman. Jadi kalau sudah di reset pabrik mungkin settingan mulai dari IP dan mungkin akun yang ada di First Media-nya mungkin tidak bisa aktif kembali ya. Tapi ketika belum di nonaktifkan misalkan atau di reset, insya Allah pasti bisa kembali lagi. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita buatkan semacam tutorial singkat mengenai cara bagaimana mendisable atau menenable. Nah, di sini kita sudah siapkan STB. STB-nya adalah X1 Prime C. Kita menggunakan X1 Prime C.
Kemudian STB ini sudah terhubung dengan koneksi internet. Jamnya sudah disetting juga. Nah, kita bisa melihat di sini Android setting, kemudian kita masuk di preferensi perangkat, kemudian tentang. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah keterangannya X1 Prime C, ya, dengan sistem Androidnya Android 9. Update 5 Juli 2019 ya. Oke. Nah, kemudian STB ini developer optionnya sudah aktif teman-teman. Jadi USB debuggingnya juga aktif. Tapi teman-teman kalau misalkan ini kita ulang, jadi biar teman-teman biar tahu. Jadi ini kita matikan developer optionnya. Di sini biar hilang ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya kembali? Nah, kita cukup masuk di tentang. Kemudian kita buka berulang kali ya, 5 kali kita, 4 kali 5 kali. Nah, kita tinggal back, kemudian kita masuk di sini, developer optionnya sudah aktif, USB debuggingnya tinggal kita nyalakan, izinkan melakukan debug USB. Oke, ini kan oke, dan sudah aktif teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan handphone sebagai media praktek. Kemudian HP dengan aplikasi ADB Remote Send. Ya, nanti akan kita setting 2 layar ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dilihat di sini. Untuk layar ininya kita perkecil ya teman-teman. Nah, seperti ini, nanti sampingnya adalah layar handphone kita yang digunakan untuk mendisable aplikasinya. Nah, kemudian yang perlu kita perjelas di sini adalah kita akan mencoba mempraktekkan aplikasi yang akan kita disable. Jadi, pastikan aplikasi tersebut kita tahu namanya ya. Nah, dengan cara kita tekan OK, karena ini menggunakan ATV Launcher ya. Kemudian kita masuk di Android setting, kemudian kita buka aplikasi. Nah, kita lihat semua aplikasi. Nah ini nanti yang media prakteknya adalah LinkNet Launcher ya, LinkNet Launcher ya, LinkNet Launcher. Nah, nanti akan yang media prakteknya adalah LinkNet Launcher. Kemudian di bawah ada daftar beberapa aplikasi yang nanti teman-teman kalau misalkan ingin mengembalikannya bisa enable kembali. Ya, ini yang kemarin sudah diselesaikan dengan tool yang kita buat. Jadi kalau ini kita pencet home, nah, launchernya ada 2 karena kebetulan LinkNet Launcher belum kita disable ya, ini belum kita disable, hanya bisa paksa berhenti dan lain gitu. Kita back, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita pencet home, kemudian kita pilih LinkNet Launcher. Nah, dia akan masih kembali seperti ini teman-teman ya, kembali ke launcher itunya. Nah, kembali seperti ini. Jadi kalau misalkan kita masih berlangganan, ini masih dalam kondisi aktif. Ya. Nah, ini dengan aplikasinya, kemudian apa itu namanya? Ya, kelengkapannya itu. Tapi kita akan mempraktekkan mendisable launcher ini, kemudian nanti akan kita coba untuk men-enable launcher ini. Nah, jadi kita akan kembalikan ke ATV Launcher terlebih dahulu, karena kita akan mendisable launcher yang bawaan tadi. Ya, atau gini aja teman-teman, biar enak, teman-teman nanti juga bisa melihat perubahannya. Kita masuk ke LinkNet Launcher. Oke. Kemudian kita masuk ke setting. Ya. Oh iya. Perlu kita jelaskan teman-teman, jadi
cara ini kita harus menggunakan bantuan handphone yang terhubung pada jaringan yang sama ya. Jadi kalau kita menggunakan jaringan internet yang berbeda, nanti ada kesulitan ya. Tidak bisa, karena tidak bisa meremote dengan jaringan yang berbeda ya. Nah, aplikasi jaringan internetnya kita menggunakan WiFi di Mirip ya, Mirip Public ya. Nah, ini bisa kita persempit di sini dan kita akan mencoba mengkonekkan STB dengan handphone ya. Agak lama teman-teman, kita siapkan handphonenya terlebih dahulu. Cara ini saya lakukan walaupun sebenarnya saya sudah punya toolnya, tinggal eksekusi. Misalkan di script perintah toolnya kita ganti enable, semuanya sudah automatic enable. Tapi di sini saya memberikan pembelajaran pada teman-teman, begini loh cara manualnya gitu. Kalau tool itu adalah cara pintas lah gitu ya. Nah, kita akan mencoba untuk step by step agar teman-teman bisa paham dulu dari awal, baru kita kenalkan dengan toolnya. Tapi rata-rata pinginnya pintas gitu ya. Tapi sebagai pembelajaran agar teman-teman juga tahu teman-teman. Jadi masih ada cara ini untuk menghasilkan suatu produk yang ini. Jadi ada banyak cara untuk menuju suatu tempat ya. Ada yang naik sepeda, ada yang naik taksi, ada yang naik Gojek atau jalan kaki dan lain-lain untuk menuju suatu tempat. Dan hasilnya berbeda-beda. Jalan kaki efeknya jauh, jadi agak lama, kita capek. Nah, kita tinggal memilih yang mana nanti. Oh, naik motor lebih cepat. Oh, naik mobil macet, yang gitu misalkan. Ya. Sama juga ketika kita menemukan tool ini ya. Tool itu untuk jalan pintasnya. Oke, kita rekam dulu handphonenya. Kemudian kita coba buka koneksi internetnya. Nah, di sini ada koneksi internet. Kita buka di setelan selanjutnya ya gitu. Nah, kita harus terhubung pada jaringan yang sama. Dia terhubung pada merek dengan WiFi dengan nama merek publik. Kita hubungkan dengan yang sama. Ya. Oke, jika sudah terhubung, kita back teman-teman. Ya, kita back. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Remote ADB Cell. Nah, Remote ADB Cell bisa di-download di Play Store ya teman-teman. Free. Nah, kemudian kita isikan nomor IP-nya sesuai dengan yang tertera pada STB, alamat IP. Nah, 192.168.1.2. Kemudian kita klik connect. Nah, di STB kita bisa menggunakan mouse atau bantuan remote untuk klik OK atau mengizinkan ya. Nah, oke, jika sudah selesai, yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke setting. Ya, kita kembali ke setting, kemudian kita masuk di aplikasi. Nah, kemudian kita lihat aplikasi. Nah, di sini kita buka aplikasi LinkNet Launcher. Nah, di LinkNet Launcher. Nah, kemudian karena perintah pertama adalah kita mendisable sebelum menenable kembali. Jadi perintahnya seperti ini teman-teman. Silahkan diketik sesuai yang ada di web ya. Ya, PM disable min user spasi min user spasi kosong spasi com sesuai dengan nama aplikasi yang ada di situ ya, di bawah versi 261 itu com titik jangan ada spasi ya, TV Storm STORM ya, STORM titik launcher launcher titik
Nah, yang belakang ini ada keejaannya agak susah. Zeus HOU. Ya. Kalau sudah dipastikan semua penulisannya benar ya teman-teman, baru kita tekan enter atau centang di HP. Oke. Nah, karena launcher bawaannya terdisable, jadi otomatis STB dalam kondisi blank teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jangan panik teman-teman. Ya, jangan panik. Kemudian kita bisa tekan home pada remote karena kita sudah punya aktif di launcher. Nah, ini kembali lagi teman-teman. Nah, kembali menggunakan ATV launcher. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat apa itu di Android setting, kemudian masuk di aplikasi, kemudian kita bisa lihat semua aplikasi, kemudian geser ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, LinkNet Launcher masuk daftar deretan aplikasi yang di disable. Nah, sekarang perintah selanjutnya adalah bagaimana cara men-enable kembali atau mengaktifkan kembali. Nah, caranya lebih simpel teman-teman, jadi tidak seperti mendisable. Kita hanya ketik aja PM, kemudian enable, kemudian langsung ke nama aplikasi yang akan di enable. Klik com titik ya, com titik TV Storm STORM launcher Zeus. Nah, pastikan penulisannya benar. Kita hanya mengetik apa tadi, PM enable com TV Storm launcher Zeus. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian kita tekan enter pada keyboardnya. Nah, posisi LinkNet Launcher kembali aktif teman-teman. Tadi tidak ada pilihan buka, sekarang ada pilihan buka karena sudah berhasil kita enable kembali. Jadi kita tinggal back di sini teman-teman. LinkNet Launcher-nya hilang, dia akan kembali ke atas lagi dan sudah aktif. Nah, sehingga ketika ini sudah aktif, kita bisa kembali ke back. Nah, launchernya sudah ada 2. Kita misalkan pilih ini ya, hanya sekali. Nah, kita bisa kembali kepada launcher bawaan. Gitu. Launcher bawaan. Nah, mudah sekali bukan teman-teman? Nah, itulah caranya untuk mendisable launcher mendisable aplikasi bawaan pada STB yang belum root ya. Kalau STB sudah di root bagaimana? STB sudah di root biasanya sudah ada opsi di mana kita bisa langsung otomatis mengklik disable pada perintah di aplikasi. Nah, berbeda dengan aplikasi yang mungkin STB yang belum di root. STB X1 Prime CI Lite itu tidak perlu di root, sudah bisa dipakai teman-teman. Jadi kita cukup disable aplikasi yang mungkin tidak dipakai. Kalau untuk mengembalikannya seperti tadi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa praktekkan jika ingin mengembalikan aplikasi yang sudah tidak dipakai, yang ingin dipakai kembali, teman-teman bisa men-enable kembali dengan mengetahui nama dari aplikasinya. Sebagai contoh sini, com TV Storm administrator Zeus. Misalkan gitu, atau semuanya. Misalkan teman-teman ingin mendownload Mola kembali atau mengaktifkan Mola kembali, tinggal enable. Atau teman-teman ingin mengaktifkan menu upgrade, tinggal PM enable com TV Storm TV upgrade.Zeus.
Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau kendala bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.